Dia bertindak seperti tidak ada yang terjadi, hanya memakai celana pendek merah, masuk ke toilet untuk mandi, lalu ke belakang perkosa wanita ini. Jeritannya bergema di seluruh ruangan. Zhang Zhongqing adalah cewek malam. Awalnya dia tidak ingin melakukan pekerjaan ini. Setengah tahun yang lalu di kota mulai muncul kasus cewek malam hilang. Tapi dia berpikir ke anak dan sang ayah yang sudah tua, akhirnya dia terpaksa melakukan pekerjaan ini. Malam itu bos memberi tugas untuk dia, lalu pergi ke tempat perjanjian menunggu tamunya datang. Satu pria memakai kacamata menuju ke tempatnya. Setelah cek semua informasi, lalu Zhang Zhongqing masuk ke mobil pria itu. Di mobil pria itu bertanya ke dia, tahu nggak kasus cewek malam hilang? Zhang Zhongqing menjawab sudah lewat setengah tahun lebih. Setelah masuk ke dalam rumah pria itu, dia mengambil tali dan menaruhnya ke depan Zhang Zhongqing dan tanya apakah dia suka SM. Zhang Zhongqing melihat pria ini samar-samar memikirkan orang terakhir saat cewek malam hilang. Lalu dia mengambil alasan untuk pergi ke toilet. Di toilet, Zhang Zhongqing menelpon bosnya Kak Ming untuk minta tolong. Halo Kak Ming, sepertinya aku sudah bertemu dengan pria itu. Dia sangat mirip dengan pria yang saat Xiao Ming hilang. Lalu Zhongqing buru-buru membasahi rambutnya dan pergi meninggalkan ruangan. Pria itu segera ada di sana dan memukulnya hingga jatuh, lalu menduduknya hingga memperkosanya di lantai. Saat Zhongqing bangun kembali, dia sudah terkunci di dalam sangkar. Dia melihat ada 3 gadis lain yang sedang duduk sambil makan. Zhang Zhongqing berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang peduli dengannya. Pada saat ini seorang gadis membawa semangkuk air ke tempat Zhang Zhongqing. Zhongqing melihat gadis ini adalah temannya yang hilang. Dia bertanya ke temannya, dia ada di mana? Tapi temannya hanya menggelengkan kepala dan tidak menjawab apa-apa. Pintu terbuka, temannya pergi. Tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Zhongqing terbangun oleh suara musik yang keras. Ketika dia membuka mata, dia terbawa oleh suasana di sekitarnya. Di dalam satu ruangan, gadis-gadis bergoyang mengikuti musik. Pria itu sedang duduk di sofa dan minum anggur. Satu gadis menuju ke arahnya dan peluk pria ini, seperti mereka berjuang untuk keintimannya. Semua di sini seperti bayangan di depan mata Zhongqing. Keesokan harinya, saat pesta selesai, Zhongqing duduk di dinding. Pria itu melepas tali di tangannya, membersihkan Zhongqing lalu memberi dia makan. Sekarang pria itu mengatakan tujuannya. Pria ini bernama Lai Muke. Dia menyelidiki latar belakang keluarga Zhongqing, berbicara tentang anak dan ayah Zhongqing di rumah. Zhongqing menangis dengan kecemasan dan kemudian ketakutan. Zhongqing lalu memikirkan cara untuk meminta bantuan sekuat tenaganya, tapi tidak ada yang menjawabnya. Waktu berjalan hari demi hari. Zhongqing dengan tenang mengambil pangsit untuk makan. Tidak ada lagi kekacauan. Sepertinya dia sudah menerima takdirnya dan harus patuh mengikuti pria itu. Lalu siap menyambut pelanggan pertamanya. Masuk ke mobil dan pergi. Pria itu mengeluarkan penyadap nirkabel, menyuruh Zhongqing menyembunyikan penyadap di dalam celananya. Lalu mobil berhenti di sebuah hotel. Pria itu memberitahu nomor kamar untuk Zhongqing dan menyuruhnya untuk naik ke atas sendiri. Dan tidak lupa untuk mengancam dia. Ingat kata-kata saya, tidak ada yang akan terjadi. Saat di kamar ada seorang pria tua dan pria lain memegang kamera. Pria di mobil mendengar suara Zhongqing yang sedang disiksa. Setelah selesai, Zhongqing masuk ke mobil lalu memberikan uang ke pria itu. Pulang ke rumah dan melihat ayahnya sedang makan roti. Air matanya menetes, lalu membeli makanan dan memasukkannya ke dalam kulkas penuh. Lalu pergi keluar rumah dengan pria itu. Melihat orang di sekitar lewat, Zhongqing berteriak minta tolong. Tapi pria ini bilang bahwa dia sedang bertengkar dengan istrinya. Lalu pria itu pergi membawa Zhongqing.
Pria itu marah dan membawanya ke gedung yang sudah tua, lalu mengeluarkan palu di bagasi mobilnya, hingga memukul Jongking jatuh tersungkur ke tanah. Jongking berteriak memohon ampun, ampun, tolong, ampun, dan berkata tidak akan mengulanginya lagi. Pria ini mengambil HP dan mengancam Jongking. Jika masih melakukannya, dia akan membunuh Jongking dan anaknya. Jongking melihat anaknya tersayang lewat HP pria itu. Lalu Jongking menangis. Kenapa 3 gadis yang ada di sini semuanya menurut dengan pria kejam ini? Siksaan yang berkepanjangan dan ruangan tertutup membuat para gadis kehilangan akal untuk melarikan diri. Dia mulai menerima kenyataan. Musik mulai diputar. Jongking bergabung dengan orang lain bergoyang mengikuti irama musik. Sembilan bulan telah berlalu. Jongking dan gadis lain seperti boneka, terserah diatur oleh pria itu. Hari itu Jongking sedang sama tamu. Setelah selesai, pria itu mengatakan sesuatu padanya, tapi Jongking tahu kalau dia direkam. Kemudian Jongking menulis di atas kertas meminta bantuan dan memberikan kepada tamunya bahwa dia ditulik. Namun pria mengira dia sedang bercanda lalu mengusir Jongking cepat keluar untuk pergi. Lai mendengar tamu itu mengusir Jongking. Dia pikir Jongking dilecehkan. Lai masuk ke dalam kamar dan memukul tamu itu tanpa henti, lalu membawa Jongking keluar dari situ. Jongking lalu menaruh uang hasil dirinya ke dalam laci. Di tengah jalan Jongking berhenti untuk membeli es krim. Malam itu Lai tidak membawa Jongking ke ruang rahasia lagi, tapi membawa Jongking pulang ke rumah dia dan meminta Jongking untuk tidur dengannya. Keesokan harinya Lai membawa Jongking kembali ke ruangan rahasia itu. Di ruangan itu gadis lain cemburu dengannya, tanya kepada Jongking kenapa berani tidur dengan Lai. Jongking hanya diam dan tidak menjawab. Lai mendengar itu dan marah lalu melemparkan tas di depan gadis itu dan menyuruh gadis itu masuk ke dalam tas. Gadis itu merasa takut dan memohon ampun, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Lai membawa tas yang sudah berisi gadis, siap untuk dibasmi. Lai mengganti baju dan memakai sepatu, lalu mengambil tongkat, kemudian memukul wanita itu tanpa henti. Jeritan gadis itu menggema di semua ruangan, membuat Jongking semakin takut. Darah mengalir menetesi ruangan, mengalir di lantai membuat Jongking semakin ketakutan. Lalu Lai kembali membawa Jongking keluar untuk mencari target baru. Setelah Jongking masuk ke dalam hotel, dia baru ingat kali ini Lai tidak memakai earphone. Lalu dia keluar mengambil penyadap dan berlari menuju jalan raya meninggalkan hotel. Lai merasakan ada yang tidak beres. Dia langsung masuk ke dalam hotel mencari Jongking. Tapi Jongking sudah tidak ada di situ. Jongking sampai ke suatu tempat lalu meminjam telepon untuk menghubungi polisi meminta bantuan dan mengatakan bahwa dia diculik. Setelah selesai, Jongking lari dan kembali pulang ke rumahnya. Namun saat pulang ke rumah, Jongking terkejut melihat ayahnya sudah tergeletak bergelindangan darah. Dan pembunuh Lai ini sudah duduk di kursi menunggu Jongking datang. Jongking pun menangis ketakutan. Jongking ditangkap dan kembali dibawa ke ruang rahasia itu lagi. Seperti biasa, Lai mengganti baju dan memakai sepatu bot. Jongking diikat di dalam kantong itu dan terpikir kembali tentang kehidupan ketika ayah masih hidup.
Dia tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Dia sudah sangat ketakutan. Mungkin lebih baik sekarang dia mati. Saat itu, berdasarkan informasi Jongking, polisi berhasil menemukan tempat rahasia itu. Pada saat itu, Lei sedang menyeret tubuh dan bersiap untuk membuangnya. Pada akhirnya, Lei ditangkap dan dihukum, dan para gadis lain juga diselamatkan. Film ini dibuat berdasarkan peristiwa nyata di Hainan, China pada tahun 2011. Menceritakan karakter kriminal Li Hao yang dijatuhi hukuman mati pada tahun 2014. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di Bang Ram TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.